Kita buka firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 6. Mari kita semua bangkit berdiri, saudara. Yosua pasal 1 ayat yang ke-6. Kita baca, bisa dilihat di layar, saudara. 2, 3 ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Silakan duduk, saudara. Saya buat judul firman Tuhan hari ini, berjuang itu tidak mudah. Ini kalimat yang biasa kita dengar, bahwa satu perjuangan tidaklah mudah. Kata berjuang, saudara, itu mempunyai banyak persamaan. Sinonimnya berjuang sama dengan berperang, berusaha. Dan apapun bentuknya satu pekerjaan, maka di dalamnya pasti ada kata usaha. Maju mundurnya pun satu pekerjaan, itu sudah pasti karena diprakarsai oleh satu usaha. Dan orang yang berjuang tahu bagaimana rasanya di musim berjuang. Seorang prajurit, saudara, yang sedang berjuang tahu bagaimana rasanya meninggalkan istri, meninggalkan anak. Dan istri pun tahu rasanya bagaimana rasanya ditinggal. Suami, anak-anak pun tahu bagaimana perasaan bapak sedang berada di mana. Ya. Jadi perjuangan bukan mudah untuk menuju keberhasilan. Begitu banyak orang berjuang untuk kebutuhan keluarga, sampai harus kerja lembur untuk dapat penghasilan lebih guna memenuhi keperluan rumah tangga. Jadi hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup ini adalah sebuah perjuangan panjang yang tidak akan berhenti selagi masih hidup. Begitulah perjuangan hidup, saudara. Jadi untuk mencapai satu keberhasilan ataupun sukses, maka harus melewati perjuangan. Usaha yang sungguh-sungguh supaya kita mendapatkan hasil dari perjuangan kita itu. Saudara, kalau dalam perang, saat berjuang dalam peperangan, itu disebut dengan kontak senjata, tembak-menembak. Kalau seorang olahraga tinju, saat dia berjuang, itu ada di atas ring, berkelahi. Kalau itu bola kaki, maka mereka akan berlaga di lapangan hijau, antara regu A dan regu B. Kalau disebut dengan bekerja, cari uang, perjuangannya disebut banting tulang. Kalau perjuangan seorang yang sekolah disebut dia belajar. Jadi ya dalam segi aspek kehidupan ini
ada perjuangan. Dan semua berjuang untuk sukses. Saudara, perjuangan tidak selalu berhasil. Tidak selalu berhasil berjuang. Tadi pemimpin pujian berkata kadang rugi, kadang untung, sehingga persepuluhan pun dihitungkan ke situ, begitu kira-kira ya. Nah, inilah perjalanan hidup. Ini perjalanan hidup. Tetapi firman Tuhan tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Ini firman datang kepada Joshua supaya sebelum dia masuk ke dalam peperangan rohani, sebelum dia masuk ke dalam peperangan merebut janji Tuhan, yaitu tanah Kanaan, Tuhan lebih dulu berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan itu kepada nenek moyang. Di sini kita bapak-bapak ya, kita lah yang memimpin perang keluarga kita. Katakan amin, saudara. Kita, kecuali bapak-bapak bodoh, maka istri akan ambil alih. Jadi periksa bapak-bapak, ya, kejam kali. Mana lebih bertanggung jawab bapak atau ibu di rumah? Itu membuktikan siapa sebenarnya yang pegang kendali di rumah tangga. Tapi saatnya kaum bapak ambil alih, amin. Kaum bapak ambil alih perang ini, usaha ini. Mau kemana bapak bawa rumah tangga bapak? Atau serah kepada mama di rumah, kaulah yang ngatur itu. Kau lebih pintar dari aku. Bapak rumah tanggalah yang memimpin perang. Amin. Itu makanya perang di sini bukan ambil parang, siapa paling hebat di kampung kopi ini ya, bukan itu. Itu preman itu namanya. Dan zaman sekarang kita nggak perlu lagi preman. Yang kerja sekarang di stasiun-stasiun, saya tanya kawan-kawan saya di Kebanjahe, bukan parang lagi dibawa sekarang ke stasiun katanya. Apa? Otak sekarang, otak. Ya. Sekarang mau kita rebus stasiun si A, si B, kalau direksi nggak mengizinkan nggak bisa kita masuk. Walaupun parang kita panjang, sudah 10 orang kita bunuh. Tapi kalau dia bilang, enggak, kita enggak bisa masuk bekerja di stasiun itu. Otak sekarang. Ya. Kalau di gereja sudah lama ini kita pakai. Lebih tinggi dari itu, ini. Ini maksud saya pikiran. Lebih tinggi dari itu hati. Kepada keluarga pun kita harus pakai hati. Hati yang menimbang, bukan pikiran. Ya. Lebih bagus ke hati. Itu makanya ada dikatakan, ayo layani dengan hati. Dengan hati tulus. Dengan hati. Saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya Joshua harus menguatkan hatinya dan meneguhkan hatinya untuk segera berangkat berperang merebut janji Allah. Ya, janji Allah. Janji Allah kepada bangsa Israel di seberang Sungai Yordan
atau di tanah Kanaan susu dan madu. Dan itu tidak bisa cepat didapatkan, tapi itu harus melalui satu perjuangan. Dan perjuangan tidaklah mudah. Begitu banyak bangsa Israel gugur dalam perjuangan. Mereka belum sampai menginjak tanah Kanaan sudah mati duluan. Bukan mati karena lanjut umur, bukan mati karena tua, mati muda. Artinya tidak sampai menikmati janji itu, dia sudah mati. Kalau sekarang kita tidak berbicara tentang mati fisik, mati jasmani, Anda mati iman, mati pengharapan. Lihatlah orang yang setia, ada yang sudah sampai di tanah Kanaan. Haleluya, haleluya. Sudah menikmati tanah Kanaan itu, walaupun mungkin belum semua yang dia mimpikan dia dapat, tapi dia sudah rasakan hasil dari kesetiaannya. Amin, saudara. Sudah saya bilang, jangan kita hanya jadi penonton, kita tonton orang, iya dia sudah berhasil, dia sudah berhasil. Sekarang aku bangkit dan sekarang giliranku. Amin, amin, saudara. Sekarang giliranku. Tangan sama-sama dua, mata sama-sama dua, kaki sama-sama dua. Apa bedanya? Sama kok Tuhan ciptakan, ya kan? Sama. Tapi ini yang membuat beda. Selera, hobi. Ini yang membuat beda. Selera, hobi, dan kemauan untuk bekerja. Ini yang membuat beda, saudara. Lebih dari itu, kesetiaan kepada Tuhan. Kalau saudara setia, ingat ya saudara, semangat Anda naik. Amin. Amin. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, pemikiran Anda bekerja, otak Anda bekerja, penghasilan Anda naik pasti. Dekat dengan Tuhan itu untung melulu. Amin. Lebih dekat Tuhan kepadamu, inilah doaku, lebih dekat Yesus, lebih dekat Tuhan kepadamu. Ada anak Tuhan nggak ada waktunya berlutut 5 menit per satu hari. Ada di sini. Ada anak Tuhan tidak suka 5 menit pun berbicara tentang firman Tuhan, tapi membicarakan orang lain semalam suntuk pun dia mampu. Lebih dekat Tuhan kepadamu. Gak tahu pemain musik ini lagunya. Nah, apa yang dimaksud kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Yang dimaksud dengan kuatkan dan teguhkanlah hatimu adalah bekalilah dirimu, bekalilah hatimu. Kalau kita membangun satu tiang pancang atau tiang rumah dari semen, bangun itu kuat bikin. Apa yang diperlukan? Bukan ngomong saja, tapi yang diperlukan banyak di situ. Tukang, semen, batu, pasir, otak yang bekerja, uang upahnya. Ini yang disebut dengan kuatkan dan teguhkan hatimu, bekali dirimu untuk supaya bisa masuk ke dalam peperangan. Berperang itu ada modal, saudara, ada modal.
Bukan tembak-tembak saja. Dengan apa ditembak nggak ada peluru? Di mana ambil peluru kalau nggak ada uang? Di mana ambil peluru kalau tidak ada uang? Tapi lepas dari semua itu saudara, dalam perjuangan kita berjuang di bumi ini, kita berjuang untuk anak, untuk keluarga, untuk apapun yang disebut dengan kebutuhan keluarga, berjuanglah dengan benar. Amin. Amin. Jangan perjuangan kita tipu sana tipu sini. Jangan perjuangan kita untung orang lain rugi. Tapi berjuanglah dengan cara yang benar. Berjuang dengan cara yang kudus. Jangan terima yang tidak kudus. Memang dalam berjuang akan jumpa masalah, tetapi harus kita berjuang dengan benar. Jangan menghalalkan segala cara supaya kita sukses. Dan di balik kesuksesan kita ada banyak orang yang hancur. Haleluya. Haleluya. Perjuangan saudara ada yang cepat, ada yang lambat ya. Ada cepat berhasil, ada lambat. Ya. Kalau cepat enak. Yang lambat ini, yang diuji dalam peperangan itu lambat, ini yang akan susah ya kan saudara. Mungkin kita nggak dipercaya untuk cepat. Mungkin ada yang dipercaya cepat, berhasil. Cepat atau lambat, bekerjalah dengan benar. Jangan karena nggak berhasil, oke kita mainkan jurus apa saja. Yang penting kita naik. Main Rambo, main preman. Singkirkan orang lain biar kita ke atas. Tidak, saudara. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, waktu saudara doakan usaha saudara, saudara jalankan usaha saudara, Tuhan berkati aku dalam usaha ini. Kalau ada yang salah, akan ada seperti jarum kecil yang menusuk hati kita. Ini tidak baik. Berjuanglah dengan benar, sebab mata Tuhan melihat sampai yang terkecil pun yang tersimpan di dalam hati. Jadi sekali lagi untuk berjuang tidak mudah. Dan satu perjuangan belum tentu menang dan belum tentu kalah. Tetapi dalam satu perjuangan pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Dan dalam perjuangan untuk sukses sekali lagi diperlukan modal, waktu, tenaga, pengorbanan lah. Diperlukan kesehatan. Perlu kita sahabat. Perlu kita makan. Ini berjuang saudara. Ini yang dimaksud kepada Joshua, kuatkan dan teguhkan hatimu, bekali diri. Dengan perbekalan rohani. Kalau perangnya perang rohani. Kalau ke ladang, ya bekali dengan modal ke ladang. Kalau bangun rumah, bekali dengan modal bangun rumah. Kalau belajar, ya bekali. Kan gak mungkin belajar saja kan. Harus ada uang. Jadi maksud saya saudara, yang saya maksud ini tadi, yang saya ceritakan ini tadi semua, itu adalah 80% berjuang tentang hal yang fana. Memang sangat perlu, walaupun fana sementara, tapi ini sangat perlu.
sangat perlu ya, sangat perlu. Kadang kerohanian ini pun harus didukung dengan keuangan yang cukup. Ya. Alangkah baiknya kerohanian ini didukung dengan keuangan yang cukup, bahkan melimpah. Tapi itu bukan sukatan, itu bukan ukuran. Tetapi saudara, walaupun kerohanian ini tidak didukung dengan fasilitas keuangan yang cukup mewah, ya, baju yang bagus, sepatu yang bagus, mobil, rumah, tetapi seseorang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak pernah dipengaruhi dengan fasilitas lebih, pas-pasan atau kurang. Gak pernah itu. Gak pernah itu mengganggu imannya. Amin. Tidak pernah. Imannya akan tetap iman. Cintanya akan tetap cinta. Sayangnya tetap sayang. Walaupun ekonomi turun ataupun naik. Bagaimana dengan kita? Memang ada juga naik ke ekonomi, biasa kayak turun kayak. Kalau Tuhan ya sudahlah itu belakangan lah itu kalau enggak sibuk Tuhan. Kalau sibuk ya pekerjaan. Kalau sibuk pekerjaan. Kalau enggak sibuk ingat Tuhan. Ke surga pun enggak bisa begitu saudara, enggak bisa. Bukankah kalau mengikut Tuhan ini kita harus siap meninggalkan pekerjaan pada waktu ibadah? Memang saudara, terkadang saat waktu-waktu ibadah rezeki kita lihat banyak. Tapi saudara tahukah bagaimana akibatnya di kemudian hari? Itulah satu peperangan. Itu makanya berperang itu perlu modal. Bukankah kita buang modal hari Minggu ini? Nggak kerja, memberi persembahan, buang modal kan? Buang uang, buang waktu. Tapi puji Tuhan, Anda buang waktu di rumah Tuhan. Yang akan ada hasilnya di kemudian hari. Saudara, kalau kita mau dapatkan satu rumah dari modal nol ya, nol, nggak ada apa-apa, hanya berdoa dan bekerja. Maka ini perjuangan yang tidak mudah. Tidak mudah saudara. Bisa bertahun-tahun baru dapat. Bahkan mungkin 1-2 tahun belum. Kadang kita harus kredit tapak dulu. Tapak ini pun enggak full juga kan saudara. Yang di belakang ini 3 tapak jadi berapa Pak Dep? Jadi 4. Jadi 4. 3 tapak jadi 4 di belakang. Saudara. Baru rumah. Ini tidak mudah. Ini perjuangan yang berat, saudara. Ya, artinya merpala-pala lah. Mungkin minjam dulu sana, tapaknya saja masih minjam, masih utang. Siap tapak belum lunas, sedikit lagi sudah didirikan rumah di atas. Nah, ini berjuang. Bagaimana supaya keluarga ini, keluarga saya merasa lebih bahagia daripada kita di rumah kontrakan yang tiap bulan ada loncengnya. Tong, tiap tanggal sekian. Bagaimana supaya kita lebih bahagia, tidak mendengar suara lonceng itu lagi, maka kita usahakan. Begitu rupa perjuangan untuk mendapatkan satu rumah, dan pada waktu kita mendapat lunas tapak, lunas rumah walaupun sederhana, betapa puasnya hati ini. Saya berdoa setiap malam supaya kalian mendapat rumah, ladang. Ya. Saya selalu berdoa itu saudara. Dan saya harap Tuhan akan mendengar doa saya.
Yang sudah diberkati semakin diberkati lagi. Tapi yang penting sekali kuduakan adalah iman saudara. 3 hal yang selalu kuminta sebelum aku tidur malam. Berkati umat Tuhan, iman, pekerjaan, kesehatan. Iman saudara pertama, pekerjaan dan kesehatan. Kalau 3 ini Tuhan berkati, saya bahagia melihatnya. Saya senang. Tapi saudara, bukankah dalam Tuhan kita harus dekat dengan Dia? Maka doa ini bisa jadi nyata. Memang sih bisa kita mendapat kesehatan, mendapatkan pekerjaan yang luar biasa tanpa Tuhan. Tapi yang saya maksud di dalam Tuhan. Tuhanlah yang memberikan itu.